Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali di Morning Grace by The Grace, sebuah renungan harian yang mengajak kita untuk mempersiapkan diri menjalani hidup bersama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, biarlah kami menjalani hari ini di dalam hikmat Tuhan. Berkati kami agar melalui hikmat itu, melalui firman yang akan kami baca, kami melihat seluruh kegiatan, seluruh kepercayaan yang Tuhan berikan hari ini sebagai suatu berkat. Kami buka hati pikiran kami di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita membaca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul renungan ini kecemasan di tengah hiruk pikuk. Saudara, satu kali adalah seorang pastor yang sukses. Dia bernama Henry Nouwen. Dia adalah penulis spiritual yang terkenal, dia mengajar di universitas-universitas yang ternama. Tetapi satu ketika di tengah karirnya yang cemerlang itu, di tengah-tengah hidupnya yang dianggap bergengsi di antara para rohaniwan lain, dia justru mengambil satu langkah yang berbeda. Dia meninggalkan karirnya itu untuk tinggal bersama komunitas LRK yang melayani kaum penyandang disabilitas. Dalam bukunya The Return of the Prodigal Son, ia menceritakan bagaimana ia merasa ternyata di tengah-tengah satu pelayanan rohani yang luar biasa, ia bisa merasakan burnout, dia merasa kosong, merasa cemas meski nampak sukses. Dan di LRK ini, seorang penyandang disabilitas bernama Adam justru mengajarinya arti kedamaian sejati. Saudara, Adam tidak bisa berbicara dan setiap hari Nouwen harus meluangkan waktunya untuk merawatnya, untuk memandikannya, menggendongnya, menyisir rambutnya, dan seterusnya. Tetapi dalam keheningan itu Nouwen belajar bahwa kedamaian bukanlah soal prestasi, tetapi soal kehadiran untuk sesama. Kehadiran sepenuhnya di mana ia ada menjadi seorang yang mindfulness, ada untuk orang yang terdekat, bukan ada untuk sekedar rutinitas, sekedar prestasi. Dia ada untuk orang yang betul-betul membutuhkan. Rasanya ini sesuai dengan Yesus pernah berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di era di mana notifikasi dari telepon genggam kita tidak pernah berhenti. Tuntutan pekerjaan mungkin menggunung. Kita membayangkan juga bahwa hidup kita ditentukan karena berkat Tuhan di balik notifikasi itu, di tengah-tengah tuntutan hidup yang bermacam-macam itu. Tetapi sejatinya apakah dengan demikian mengukur selalu kita mendapatkan kedamaian yang sejati? Kepercayaan bahwa Tuhan memelihara saya. Dan keyakinan bahwa hidup yang saya jalani ini sepenuh-penuhnya memang untuk Tuhan dan untuk saya, untuk orang di sekitar saya. Ataukah terkadang kita hanya menjalankan norma-norma yang ada? Kita harus bekerja, kita harus melakukan banyak hal, mendapatkan uang, dan seterusnya, sehingga kita mengukur segala sesuatu dari nilai-nilai yang umum. Tetapi jangan lupakan bahwa apa yang Yesus katakan, dalam setiap pekerjaan kita hendaknya kita melakukannya bukan sekedar untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sehingga kita sadar betul berbagai kesempatan yang paling kecil sekalipun ketika kita bersama dengan anak kita sebenarnya bersama dengan Tuhan melalui anak ini. Maka kita sungguh-sungguh mencurahkan waktu kita untuk mereka. Ketika kita di tempat kerja dan kita tahu bahwa kita harus bekerja ini itu, tetapi ketika kita lebih sadar lagi bahwa saya bekerja juga bersama dengan rekan kerja saya. Menyapanya, bercanda dengannya, berbagi minum dengannya, adalah sesuatu di mana kita berbagi hidup seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nouwen tadi menjadi sebuah kesadaran kita juga. Kita mau hidup dengan sepenuhnya untuk kehidupan di sekitar kita. Dengan demikianlah cita-cita kita, impian kita bukan sekedar sebuah norma-norma umum, tetapi sebuah penghayatan spiritualitas. Saya ada untuk cita-cita masa depan saya, tetapi bukan sekedar itu. Saya ada untuk Tuhan melalui sesama saya. Semoga apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, bahwa ketika Rasul Paulus mengatakan, "Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur,"
itu berarti kita tidak berpikir tentang kecemasan yang kita perlukan. Tetapi kita berpikir, berdoa untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi sembari sungguh-sungguh terbuka terhadap apa yang Tuhan mau nyatakan untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Sehingga kita merasakan damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami. Apa arti setiap kesempatan yang Tuhan berikan? Terkadang kami hidup menjalani tumpukan kegiatan, tumpukan agenda, dan seolah-olah itu menentukan kehidupan kami. Tetapi sejatinya kami melihat bahwa apapun yang kami butuhkan di dalam doa Engkau mengetahui, maka sejatinya kami juga diundang untuk menjalani setiap waktu untuk Tuhan. Tuhan, biarlah kami berani untuk berefleksi, mengecek kembali kegiatan-kegiatan hidup kami, dan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dalam setiap nafas hidup kami, kesehatan kami, kesempatan dengan sesama kami itu adalah sebuah ungkapan syukur dan kepercayaan untuk bersama-sama dengan Tuhan setiap waktu. Pakailah hidup kami untuk sesama di sekitar kami, sehingga kami berjumpa dengan Kristus melalui orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa sembah kami kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga